Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ibu Titik Puspa yang boleh dikata mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni, budaya, dan bahkan juga sosial. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang musisi, seorang seniman lintas generasi dari masa ke masa. Mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, sewaktu saya Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Kita mengenal keteduhan dan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh almarhumah sewaktu bersama-sama kita dulu, terutama melalui dunia seni dan kebudayaan. Selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, kerap sekali bersama-sama almarhumah dalam berbagai acara kebudayaan. Dan beliau sepertinya tidak pernah lelah untuk mengabdikan diri beliau untuk Indonesia tercinta, sekali lagi melalui seni dan kebudayaan. Sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya saya bertemu beliau karena kami 35 artis penyanyi Indonesia sekarang ini sedang mempersiapkan untuk membuat album tunggal video yang menyampaikan pesan kepada dunia agar kita menyelamatkan bumi di mana kita hidup ini, menyelamatkan masa depan generasi mendatang, menyelamatkan anak cucu kita. Ada 35 orang artis dan beliau adalah artis yang paling senior karena usianya sudah 87 tahun hingga penyanyi-penyanyi cilik. Lagu itu sedang kami persiapkan dan almarhumah pada saat pertemuan di Cikeas juga datang menyampaikan kebahagiaannya, menyampaikan terima kasihnya karena masih diajak untuk bersama-sama para seniman budayawan melantunkan sebuah lagu yang pesan moralnya baik sekali. Kemudian pada saat rekaman dengan para musisi dan artis yang lainnya, beliau juga happy dan sayang sekali, dan ini merupakan takdir Allah, beliau dipanggil. Tetapi saya yakini bahwa Allah akan menerima kembalinya almarhumah Ibu Titik Puspa dengan baik. Ini sekaligus doa kita. Saya ingat lagu-lagu yang kami sedang persiapkan dan almarhumah membawakan atau menyanyikan satu kalimat yang indah, yang bunyinya adalah raise your hand up and pray to the one that we pray. Artinya ayo kita menengadahkan tangan untuk yang maha kuasa. Karena lagu itu inginnya umat manusia bersatu, bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan bumi. Dan kalimat itu seperti ending setelah kita berusaha, kita mohon pertolongan Allah. Kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian dari lagu itu dinyanyikan oleh Ibu Titik Puspa. Itu kenangan kami yang boleh dikatakan terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Negeri ini, dunia memerlukan pahlawan-pahlawan. Beliau pahlawan kebudayaan.
pahlawan kesenian, agar kehidupan di Indonesia yang kita cintai ini makin ke depan makin baik, demikian juga kehidupan di seluruh dunia. Kalau diamati, seni dan kebudayaan itu membawa keteduhan, kasih sayang, persatuan, kebersamaan, saling hormat menghormati, dan itulah yang harus makin hidup di Indonesia ini. Sekali lagi almarhumah menjadi contoh, menjadi sosok yang patut diteladani oleh semua. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga almarhumah Tante dan Eyang Titi Puspa meninggal dalam husnul khotimah. Tentunya Bunda merasa kehilangan karena sosok Eyang Titi ini hanya satu. Kalau menurut Bunda itu tidak ada yang lain, karena Tante Titi dan Eyang Titi sampai usia 87 masih berkarya, masih aktif, masih di mana-mana, ya. Itulah kelebihan daripada Eyang Tante Titi Puspa. Yang banyak kenangannya sama memorinya. Tentu Tante Titi atau Eyang Titi, Tante Titi yang saya panggil itu dari tahun 73. Tante Titi sudah menjadi juri untuk setiap kompetisi Bunda ikuti. Dari mulai Bunda masih dari Jawa Barat, hijrah ke DKI, Jakarta tahun 74, dan terus Tante Titi membimbing, mengikuti perjalanan karir Bunda, karena Eyang Titi adalah sebagai seorang juri pada saat itu, sampai terakhir tahun 77 Tante Titi lagunya Cinta Putih itu Bunda nyanyikan dan Bunda menang pada saat tahun 77. Ya, betul. Tanggal 24 Maret terakhir kita ketemu pada saat launching THR Bunda bersama anak-anak yatim, Musika Studio, dan di situ tidak kelihatan tanda-tanda yang masih gembira, masih happy, masih, jadi nggak ada tanda-tanda, ya. Itulah kata terakhir, dan tetap senyum. Itulah kelebihan Tante Titi. Sosok Tante Titi, Eyang Titi untuk Bunda adalah sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang pengayom artis dari yang artis yang belum jadi sampai yang sudah sepuh. Itulah sebagai pengayom dan juga penyayang. Itulah sosok Tante Titi di mata Bunda. Kalau untuk sumbangsi tersendiri sebagai senior, Oh, kaget karena kemarin Bunda masih di luar kota, ini juga baru sampai dari luar kota. Jadi mohon maaf Bunda tidak bisa ikut ke pemakaman karena Bunda harus kembali lagi ke luar kota gitu. Jadi mohon maaf, dan pokoknya mudah-mudahan Tante Titi husnul khotimah dan ya amin, alhamdulillah. Itu aja dari Bunda. Bunda nggak bisa ngomong. Ya, oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bunda sehat, Bunda. Iya kan, hari-hari sama Inul. Mudah-mudahan diterima di surga. Beliau adalah sosok guru dan ibu saya juga. Saya bukan saja merasa kehilangan, tapi merasa ada yang hilang dalam hati saya. Katanya seperti mau datangin dokter Terawan untuk ngobatin ya, itu udah beberapa sebelum sakit sekarang, sebelum sakit yang kemarin juga sama Inul juga. Tapi gimana sih Bun, akhirnya ya mungkin akhirnya Tuhan berkata lain Bun gitu. Artinya perjuangan Bunda itu sangat luar biasa, dan seperti ini mungkin Ya itu sepatutnya sebagai seorang anak yang mengabdi dan berbakti kepada orang tuanya. Nah ya.
Titi layak menjadi seorang pahlawan musik, Bunda? Sangat layak. Bunda, mungkin lagu yang mana sih yang paling memorable? Semua lagunya bisa, Mbak. Bisa. Apa sih yang dari pesan yang bisa diambil dari almarhumah seperti apa, Bunda? Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari almarhumah? Semua pelajaran dari Eyang, hari-harinya, cara bicaranya, segalanya adalah pelajaran yang sangat berharga buat saya. Dan beliau juga dibilang penyanyi lintas generasi, seperti apa, Bunda? Ya udah pasti ya, karena bisa melewati 8 presiden dengan begitu banyak perjuangan beliau yang karismatik, yang mungkin 1000 tahun belum dapat sosok seperti Eyang. Dan saya termasuk orang yang sangat beruntung karena bisa hari-hari dengan beliau, bisa sangat dekat. Dengan begitu banyak sanjungan, pujian untuk Eyang, tapi di sisi yang lain saya termasuk orang yang sangat beruntung karena bisa sedekat antara kulit dan kulit. Bun, saat awal merintis Bunda sendiri kan figur sosok Eyang yang mungkin bisa dibilang Membantu, menjadi inspirasi juga. ya, yang bisa dibilang menolong Bunda juga di dunia karir. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Sampai kemarin juga masih walaupun sakit masih menasehati saya. Apa Bun isi pesannya, Bun, terakhir, Bun? Ya, kita harus mencontoh seperti beliau walaupun tidak bisa seperti beliau. Minimal segala kebaikan, segala pendidikan, segala ilmu yang diberikan kepada kita bisa diimplementasikan buat masa depan kita untuk jauh lebih baik lagi. Udah dulu ya. Terima kasih, Bunda.